Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait hasil praktik kami di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan kami merupakan calon guru penggerak angkatan 9 kelas 943 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan 3 orang hebat yang mendampingi kami selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator, dan 2 orang hebat berikutnya adalah Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik dan Ibu Erni Sukanti selaku pengajar praktik. Adapun kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam dan Ibu Desi Mayuni Apsari dari SD Negeri 3 Sudimara. Berikut kami lampirkan tentunya hasil praktik kami di ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada hari Senin 27 November 2023. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan yaitu di mana calon guru penggerak kami dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Untuk di sesi praktik pertama, saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam menjadi coach dan rekan saya Ibu Desi Mayuni Apsari dari SD Negeri 3 Sudimara sebagai coachee saya. Berikut adalah rekaman hasil praktik kami di ruang kolaborasi sesi praktik yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Desi, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, selamat sore Bu Dewi. Ya, kabarnya baik Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya Dewi juga sehat Bu Desi. Baik Bu Desi, mungkin Bu Desi sempat WA Dewi yang ada pada Dewi yang sebenarnya sore hari ini. Terus lagi selanjutnya, kira-kira Bu Desi mau menyampaikan sesuatu apa ya? Iya Bu Dewi. Uh, Kemarin saya sempat hubungi Bu Dewi karena saya resah gitu. Di beberapa waktu terakhir, saya merasa semua materi yang saya ajarkan ke siswa itu tidak dapat diserap dengan baik oleh siswa. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan ke siswa, jadi sudah berusaha maksimal menjelaskan ke siswa, tapi tetap saja hasil belajar siswa itu nilainya ya 20, 30 gitu. Dewi. Jadi di pelajaran matematika saya sudah berusaha menjelaskan sekuat tenaga ya. Jadi setiap hari saya ulang-ulang materinya, tapi tetap saja siswa itu nggak ngerti-ngerti gitu loh yang saya jelaskan Bu Dewi. Baik, yang Dewi tangkap dari apa yang Bu Desi sampaikan tadi, jadi pada pembelajaran matematika, Bu Desi sudah menjelaskan mengenai materi dengan baik, semaksimal mungkin, tapi kondisi siswa di kelas ini untuk hasil belajarnya masih minimal seperti itu Bu Desi ya. Menurut Bu Desi, apakah 100% atau ada sebagian besar Bu Desi yang mendapat nilai minimal? Sebagian besar Bu, jadi sebagian besar siswanya itu masih di bawah KKM, bahkan di bawah sekali nilainya, sangat kecil nilainya. Jadi saya merasa tenaga saya terbuang sia-sia untuk menjelaskan di papan gitu. Baik Bu Desi, tentunya dari percakapan hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Desi dapatkan?
Jadi hari ini saya bertukar pikiran dengan Bu Dewi, saya harap, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu. Jadi, apa yang harus saya lakukan nanti untuk mengatasi, artinya saya sudah, susah payah mengajar murid, tapi muridnya masih nilainya juga segitu-segitu aja. Saya ingin mendapatkan solusi dari hal itu, Bu Dewi. Baik Bu Desi, dari permasalahan Bu Desi di kelas, dari nilai yang minimal rendah dari sebagian besar siswa di kelas Bu Desi, anggap saja ada 95% seperti itu nih, 5%-nya 95. Kira-kira usaha apa yang sudah Bu Desi lakukan di kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Kalau sejauh ini saya berusaha mengajar seperti biasa Bu Dewi ya. Tapi mungkin saya perlu mengemas pembelajaran itu dengan apa namanya ya, pembelajaran yang berbeda ya. Jadi biasanya mungkin saya mengajarnya menjelaskan, datang, menjelaskan, lalu meminta siswa untuk mengerjakan LKS, mungkin seperti itu. Apa mungkin siswanya bosan ya, jadi saya perlu mengemas pembelajaran dengan sesuatu yang lebih berbeda gitu. Saya pikir sih seperti itu mungkin ya. Baik Bu Desi, jadi dari pembicaraan ini kira-kira Bu Desi eh, ingin mengharapkan apa dari pembicaraan hari ini? Ya, jadi mungkin saya ingin mendapatkan apa ya? Saya mungkin nanti ingin membuat kegiatan belajar yang lebih menyenangkan di kelas. Jadi dari bertukar pikiran dengan Bu Dewi, mungkin nanti saya bisa dapat ide untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih bermakna bagi siswa gitu mungkin Bu Dewi. Soal Bu Desi ini. Kira-kira ada tidak solusi bagaimana caranya supaya pembelajaran Bu Desi di kelas itu bisa menjadi menyenangkan dari pembelajaran yang sebelumnya, terus juga bisa membuat hasil belajar siswa Bu Desi meningkat? Mungkin saya bisa mencoba dengan pembelajaran yang sekarang sedang banyak digaungkan itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin sekarang sering digadangkan di mana-mana ya. Mungkin saya ingin coba itu Bu Dewi. Jadi eh, hal itu mungkin sebelumnya belum pernah saya lakukan, jadi mungkin saya ingin mencobanya, saya lakukan terapkan di kelas saya nanti. Baik, Bu Desi, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, Bu Desi, kira-kira ada nggak solusi lain mungkin yang bisa Bu Desi terapkan di kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan bisa membuat pembelajaran matematika ini lebih disukai anak, terus juga lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang Bu Desi terapkan di kelas. Begitu. Mungkin saya bisa menggunakan video-video pembelajaran ya, seperti yang saya lihat di YouTube itu, pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya bisa pakai video pembelajaran yang bisa saya akses dari sosial media atau mungkin nanti terutama ini di materi bangun datar dan bangun ruang ya. Jadi mungkin saya bisa pakai media pembelajaran seperti apa namanya balok untuk bangun ruangnya seperti itu mungkin Bu Dewi ya. Sepertinya Baik, Bu itu Desi. ya bagus. Dari yang Kak Dewi tangkap tadi, jadi untuk teman-teman siswa di kelas dari hasil belajarnya dan juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih tertarik lagi dengan materi yang Bu Desi sampaikan, terutama
matematika karena tentunya matematika ini pembelajaran yang mungkin banyak diikuti oleh siswa. Gitu. Apalagi kalau misalnya pembelajarannya hanya eh, begitu aja, jadi tidak membuat siswa tertarik. Jadi dengan yang disampaikan Bu Desi tadi, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, terus mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya dengan menampilkan video pembelajaran, media pembelajaran, juga media konkret, pastinya siswa lebih tertarik, lebih nyaman dengan pembelajaran yang sudah Bu Desi terapkan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Desi akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang sudah Bu Desi Mungkin sesegera mungkin ya. Kebetulan besok dapat pelajaran matematika, mungkin besok akan saya segera terapkan rencana untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan itu. Mungkin mulai dari memberikan video pembelajaran kepada siswa atau menampilkan benda-benda konkret dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar saya menjelaskan saja. Mungkin itu akan bisa menjadi lebih menggugah semangat siswa dalam belajar. baik Bu Desi, di rencana itu bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana yang Bu Desi tadi utarakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di kelas, sehingga bisa membuat pembelajaran menyenangkan dan bisa menarik siswa untuk tertarik dengan pembelajaran Ibu. Selanjutnya juga anak-anak hasil belajarnya juga bisa lebih baik, lebih meningkat dari hasil sebelumnya. Nggih, Bu Dewi. Nanti mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu dengan baik ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada kendala-kendala lagi, pasti saya mau tukar pikiran lagi dengan Bu Dewi. Baik, Bu Desi, kita sudah ada di sesi terakhir eh, percakapan kita pada sore hari ini. Jadi Dewi udah nggak sabar lagi untuk mendengarkan tentunya cerita-cerita baik dari pengalaman belajar Bu Desi di kelas bersama anak-anak, tentunya dengan menerapkan rencana-rencana yang sudah Bu Desi utarakan tadi terkait pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi, dengan menampilkan video pembelajaran dan juga media pembelajaran serta media konkret di kelas untuk menarik simpati siswa dan juga meningkatkan pembelajaran siswa di kelas. Baik, terima kasih Bu Dewi. Dari pembicaraan hari ini pemikiran saya sudah menjadi sedikit terbuka ya. Jadi dari yang awalnya saya masih berpikir monoton dalam pembelajaran. Jadi dari pembicaraan ini saya sudah mendapatkan masukan juga dari Bu Dewi dan membuat pemikiran saya menjadi terlebih terbuka. Terima kasih Bu Dewi. Dan Desi untuk uh, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan pada sesi pembicaraan kita hari ini? Ya, saya merasa senang sekali ya dapat bertukar pikiran dengan Bu Dewi. Mudah-mudahan Bu Dewi tidak pernah bosan mendengarkan curhatan saya nanti ke depannya ya. Pastinya Bu Desi. Nah, untuk minggu depan kira-kira kapan nih Bu Desi ada waktu untuk membicarakan tindak lanjut dari hasil proses pembelajaran Bu Desi di kelas? Mungkin bisa hari Sabtu ya, Sabtu depan nanti kita bisa ketemu lagi. Saya akan menceritakan pengalaman saya untuk pembelajaran yang baru ini. Baik Bu Desi, sampai bertemu Sabtu depan. Tentunya dengan hasil yang lebih baik Ya, lagi. Semangat Bu Desi, sehat selalu. terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya pada sesi praktik kedua, rekan saya, Ibu Desi Mayuni Apsari dari SD Negeri 3 Senimara selaku coach dan saya sendiri selaku kuci, Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam. Di sini kami lampirkan tentunya rekaman
hasil coaching kami yang dilaksanakan pada hari Senin 27 November 2023. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Dewi. Gimana sore, kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat luar biasa. Ya, tadi Bu Dewi sempat telepon saya, katanya mau ada satu hal yang ingin dibicarakan nih. Kira-kira apa yang, apa namanya, apa hal yang ingin Bu Dewi bicarakan? Benar Sehingga kita sekali, harus ketemu nih. iya benar sekali Bu Desi. Jadi saya ingin sharing-sharing, berbagi pengalaman tentunya terkait kegiatan tupoksi saya sebagai guru. Selain itu juga kegiatan-kegiatan saya di luar uh, kegiatan saya di sekolah, yang tentunya sangat sibuk dan sangat padat sekali. Iya, jadi Bu Dewi ini sedang mengikuti berbagai kegiatan ya, Ya, artinya benar ya. sekali. Jadi ada kegiatan di sekolah, ditambah lagi tugas mengajar dan tugas tambahan dari kepala sekolah mungkin ya. Nah, Jadi kira-kira apa yang Bu Dewi harapkan dari pembicaraan kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini? Jadi yang saya ingin dapatkan adalah dari pembicaraan kali ini saya bisa mendapatkan solusi dari kurangnya saya memanajemen waktu seperti itu Bu Desi. Sehingga banyak sekali tugas-tugas saya sekolah dan juga di luar sekolah yang mungkin bisa dikatakan menumpuk seperti itu Bu Desi. Iya, jadi mungkin selama ini bagaimana cara Bu Dewi menjalani semua kegiatan yang Bu Dewi sedang emban sekarang ini, tugas-tugas yang Bu Dewi emban ini, bagaimana cara Bu Dewi menjalani selama ini? Jadi selama ini saya menjalankan sesuai alurnya saja Bu Devi. Jadi kalau misalnya di sekolah saya sebagai guru kelas, jadi saya biasanya ini menyiapkan yang namanya perangkat pembelajaran. Mulai dari rencana proses pembelajaran RPP, terus media pembelajarannya, terus terkait LKPD dan juga instrumen penilaian. Nah, untuk sebagai Wakasek bertemu mungkin saya juga mau bantu tentang administrasi di sekolah. Jadi untuk pembuatan KOSP, terus juga perencanaan PPDB, pembina pramuka juga saya juga mengambil andil karena dapat tugas tambahan juga dari kepala sekolah. Selanjutnya sebagai eh, pembina untuk peserta lomba, olimpiade dan juga siswa berprestasi. Dan terakhir juga saya juga sebagai seorang penyiar radio dan tidak kalah penting adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini Bu Desi. Lumayan ya, padat sekali seperti itu. Sangat padat ya kegiatannya Bu Dewi. Selain kegiatan yang Bu Dewi sampaikan, juga tentunya Bu Dewi juga sebagai seorang ibu rumah tangga ya, yang harus mengurus rumah tangga tentunya, mengurus anak dan suami. Nah, jadi kegiatan Bu Dewi yang padat itu selama ini apakah bisa berjalan dengan baik itu Bu Dewi? Untuk sementara masih bisa Bu Desi ya, walaupun untuk tugas-tugasnya kadang juga SKS Bu Desi, jadi sistem tugas malam untuk tugas-tugas di CGP misalnya seperti itu. Tapi tercover tidak melewati budget. Alhamdulillah seperti itu. Iya. Jadi sudah berusaha maksimal ya untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang sudah Bu Dewi apa namanya sedang Bu Dewi laksanakan itu sudah dilaksanakan dengan baik tentunya. Nah, jadi selama ini apakah Bu Dewi pernah keteteran istilahnya dengan sekian banyak kegiatan itu? Pernah Bu Desi, jadi kalau misalnya ini berbarengan Bu Desi, misalnya ada kegiatan PON,
terus juga saya harus mendampingi peserta lomba, seperti itu Bu Desi. Jadi kadang di sekolah ini ada teman yang saya minta bantuan. Jadi kalau di Pemda yang peserta lomba itu ada Pak Farhan, jadi saya minta bantuan ada beliau karena dia merupakan koordinator lomba dan juga merupakan koordinator lomba utama. Dan untuk Pak Farhan ini biasanya membantu saya ketika saya ada kesibukan di luar tugas itu, misalnya kegiatan CGW ini. Saya ada visual Pak saya kegiatan lomba dan kegiatan visual dan lain sebagainya. Intinya ada Ya, koordinasi dan juga kerjasama seperti itu Bu Desi. ya. Berarti dengan berkolaborasi ya dengan teman, jadi gitu. Jadi teman juga mau memahami kondisi Bu Dewi. Nah, selain itu untuk mengatur artinya supaya tidak terbentur atau kalau misalnya memang terbentur ya solusinya dengan meminta bantuan teman. Kalau mengatur supaya tidak terbentur atau tidak keteteran itu apakah ada teknik tersendiri dari Bu Dewi? Supaya dia terbentur. Nah, kemarin kebetulan juga ada kegiatan sikon Bu Desi. Jadi saya juga ada kerjasama dengan fasilitator dan juga teman-teman CGP terkait kegiatan sikon yang dimajukan seperti itu di hari Jumat. Karena kebetulan setiap hari Jumat saya merupakan seminar pramuka. Jadi saya berkoordinasi dengan Bu Fasilitator, Bu Fasil, kebetulan Jumat saya ada kegiatan pramuka di jam 3, apakah kegiatannya bisa dimajukan, dan Bu Fasil bilang, oke siap Bu Dewi, jadi bisa koordinasi dengan teman-teman, kalau teman-teman sepakat bisa dimajukan ke jam 4. Jadi dengan mengatur jadwal ya Bu Dewi ya. Ya. Nah, jadi selain itu untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Bu Dewi rencanakan untuk apa ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini misalnya sampai tugasnya keteteran atau tugasnya terbengkalai. Jadi tugas utama Bu Dewi sebagai seorang guru kan mengajar juga supaya jangan sampai meninggalkan siswa. Kira-kira apa rencana Bu Dewi ke depannya untuk tetap berada pada tanggung jawabnya? Jadi saya akan memanajemen waktu saya, jadi membuat jadwal yang terstruktur Bu Desi. Jadi kalau misalnya saya bisa mentaati jadwal yang sudah saya buat, jadi disiplin waktu, budaya positif, dan akan ini untuk membuat supaya pekerjaan saya, profesi saya sebagai guru bisa berjalan dengan lancar, juga tugas tambahan saya di sekolah bisa juga tercover dengan baik seperti itu Bu Desi. Dan selain juga mengatur jadwal, saya juga akan mengkonsumsi multivitamin, suplemen, supaya tetap fit, karena tentunya kesehatan ini adalah yang utama Bu Desi. Kalau udah sakit, nggak akan jalan ya, tugas-tugas di sekolah dan juga tugas-tugas akhir saya. Iya, benar sekali. Ya, jadi selain mengatur jadwal, jadi kondisi harus tetap dijaga dengan makan makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin itu sangat perlu ya Bu Dewi. Ya, apalagi tadi Bu Dewi bilang kalau sudah kepepet ya harus SKS gitu ya. Jadi ya mungkin apa ya dari sekian padatnya jadwal Bu Dewi, selain harus memang membutuhkan apa ya kekuatan fisik juga mental harus tetap terjaga ya Bu Dewi ya. Jadi Iya, betul sekali. selain fisik, jadi tetap harus waras intinya ya. Jadi nanti mungkin kita kapan ya kita bisa ketemu lagi. Saya harap nanti saya mau dengar cerita dari Bu Dewi setelah Bu Dewi melaksanakan rencana yang akan Bu Dewi lakukan untuk lebih mengatur waktu dari sekian banyak kegiatan yang Bu Dewi jalankan. Siap Bu Desi. Ya, insya Allah untuk pertemuan kita selanjutnya bisa di hari Jumat Bu Desi, Jumat depan. Jadi saya ada waktu luang di jam 11 siang, mungkin Bu Desi juga nggak sibuk, kita bisa ketemu dan kita obrolin namanya terkait setelahnya saya menjadwal ya tugas-tugas saya di sekolah dan juga tugas harian saya, sehingga
semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya SKS lagi, seperti itu Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Ya, mudah-mudahan nanti setelah diaturnya jadwal, Bu Dewi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan lebih maksimal lagi, dan tidak ada yang terbengkalai ya, terutama untuk keluarga tentunya. Jadi tidak merasa keluarga tidak merasa ditinggal dengan sibuk bekerja nih mamanya nih gitu ya. Dan selalu sehat juga Bu Dewi. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita dari Bu Dewi. Pasti sangat seru ya. Ada banyak aktivitas yang dijalankan setiap harinya. Iya Bu Dewi. Sampai ketemu Baik Bu lagi. Dewi. Iya. Baik, demikianlah tentunya hasil tugas kami untuk ruang kolaborasi modul 2.3. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dari kami kelompok 5, saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam dan rekan saya Desi Mayuni Apsari dari SD Negeri 3 Sedimara mengucapkan terima kasih banyak. Salam bahagia untuk kita semua. Om Santi 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 Om.